Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya tentunya di channel Uli Tutorial ya sahabat kreatif. Nah, kali ini saya ingin memperbaiki sebuah speaker Bluetooth aktif teman-teman ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kerusakannya kata pemiliknya itu pengecasannya itu enggak masuk teman-teman atau enggak nyala saat dicas ya. Oke, sekarang ini untuk casannya saya gunakan masuk ya di HP saya. Sekarang tinggal kita tes ya, kita tes, kita colokan dan ternyata memang nggak nyala dan ini goyang juga ya. Nah, ini kabel USB goyang seperti ini. Nah, itu artinya untuk konektor casnya itu copot teman-teman. Tapi ini belum jatuh ya. Karena mungkin masih ada yang ngeganjel. Nah, ini untuk bautnya sudah saya lepas semua ya. Nah, nanti akan kita cari solusinya ya. Gimana caranya? Kita akan coba buka dulu dan kita lihat. Oke, dan setelah saya buka seperti ini untuk bagian dalamnya. Dan ini untuk kabel speaker ya. Dan yang satu lagi untuk kabel lampu ya atau lampu LED ya. Oke, sekarang ini kita pindahkan, kita fokus ke sini teman-teman. Oke, perhatikan ya. Lanjut ini untuk modulnya kita buka dulu, kita buka untuk bautnya dan akan kita lepas juga untuk soket baterainya ya. Bentar, kita lepas untuk kabel baterainya dan coba kita akan nah, ini sudah kita lepas dan kita lihat di sini untuk konektornya ini goyang bener-bener udah hampir jatuh teman-teman ya. Nah, ini konektornya nggak tahu ini cara ngecasnya gimana sehingga mungkin terlalu goyang ya. Jadi saat dicas itu terlalu dipaksa dan hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, ini sebelumnya saya sudah saya perbaiki juga teman-teman ya. Saya ganti, tapi ini rusak lagi. Nah, ini nggak tahu gimana orangnya ya. Jadi harus hati-hati. Dan setelah saya lihat untuk konektornya seperti ini tinggal 3 buah pin ya. Tinggal 3 buah pin ini teman-teman ya. Pin yang pertama dan yang terakhir itu sudah hilang atau patah ya. Patah tinggal di sini. Nah, pin yang pertama itu, nah yang ini, yang jalur kecil ini adalah pin plus. Dan yang terakhir adalah pin min. Nah, jalur min. Nah, otomatis yang patah itu adalah plus dan min. Nah, ini akan kita lihat dulu untuk konektornya apakah masih bisa kita jumper atau tidak ya, karena ini udah patah teman-teman ya. Oke, lanjut kita bersihkan dulu bagian sini. Nah, kita bersihkan untuk solderan-solderannya. Lalu kita perhatikan di sini ini tinggal 3 buah pin saja ya. Tapi 3 buah pin ini tidak terpakai di eh, speaker Bluetooth seperti ini nih. Nah, ini akan terpakai di HP teman-teman karena ini untuk USB untuk 3 buah pin itu. Nah, ini dan setelah saya cek teman-teman, ini sudah tidak bisa kita gunakan, sudah susah untuk jumpernya ya. Jadi kita akan ganti menggunakan ini konektor cas yang bekas juga, ini bekasan HP teman-teman ya. Dan pinnya itu masih normal ada 5 pin. Nah, pin pertama itu adalah plus. Pin pertama adalah min dan kedua dan 2, 3, 4 itu tidak kita pakai dan yang kelima itu adalah plus ya. Coba kita tes dulu. Kita tes dulu apakah jalur plusnya dan minnya itu masih nyambung atau tidak. Kita tes menggunakan lampu saja, jangan pakai apometer karena tidak semua orang pakai apometer ya. Tidak semua orang memiliki ya. Kita tes menggunakan LED seperti ini. Nah, oke, ujung plus ya. Oke, nyala ya teman-teman. Masih normal untuk jalur pinnya. Nah, oke, sekarang tinggal kita tes dulu. Kita akan lihat dulu untuk posisinya ya. Nah, untuk posisinya nanti akan seperti ini. Nah, seperti ini.
Lalu akan saya potong dulu. Ini kepanjangan teman-teman. Kepanjangan kita rapikan saja. Nah, oke. Kita rapikan sampai benar-benar rapat ya. Dan untuk pinnya ini tidak rapat ke bagian bawah ya. Otomatis karena ini bekasan HP teman-teman. Jadi beda lagi dengan konektor USB atau casan seperti ini. Nah, jadi akan kita akali nanti. Kita di sini akan kerok dulu seperti ini atau kita kupas agar lebih pas ya jumperannya nanti. Karena ini agak susah kita jika langsung kita solder yang di pin sebelumnya ya, agak susah kita nyoldernya karena pin yang akan kita pasang atau konektor yang akan kita pasang itu tidak rapat ke PCB. Tidak rapat ya, jadi memiliki jarak teman-teman. Jadi agak susah. Jadi jangan sampai konslet ya. Jadi ini harus kita akali semaksimal mungkin karena ini arusnya atau jalurnya masih ada ya, masih ada dan ini bisa kita perbaiki. Oke, ini kita membutuhkan sebuah kawat tembaga seperti ini. Ini bekasan apa ya, dinamo ya, kawat tembaga dinamo ataupun apapun itu yang saya copot. Lalu akan kita kupas seperti ini, jangan dibakar karena kalau dibakar itu akan cepat putus ya. Kita kupas saja seperti ini agar bisa kita solder ya, karena ini harus kita kupas. Jika kita langsung solder maka tidak akan bisa nyambung ya, karena ini memiliki lapisan yang sangat-sangat kuat. Oke, seperti ini. Lanjut kita akan beri timah dulu ya. Kita beri timah dulu. Nah, lanjut kita potong ujungnya sedikit agar bisa kita solder ya. Nah, di sini untuk ujung pertama, nah kaki pertama dan kaki terakhir itu kita beri timah ya. Yang 3 buah kaki yang 3 itu yang berada di tengah itu nggak usah ya. Jadi kita ambil yang kaki pertama sebagai plus ya. Kaki pertama sebagai plus dan kaki yang terakhir sebagai min. Nah, sisanya 3 buah pin yang berada di tengah itu nggak usah disambung ya, nggak usah disambung karena itu untuk kabel USB teman-teman ya. Nah, seperti ini, tolong di screenshot ya. Oke, seperti ini. Nah, oke, lanjut kita akan rapikan nanti ya. Nah, seperti ini. Akan kita coba tes ke sini ya, akan kita coba pasang. Nah, kita beri timah dulu yang kita kerok tadi ya, agar bisa kita solder untuk kawat tembaga ini nanti. Oke, coba kita ukur dulu. Kita ukur dulu jika sudah pas ya, karena ini harus bisa masuk ke kaparannya yang kita bongkar tadi teman-teman, atau tempatnya ya. Oke, ini sangatlah mudah. Kita hanya membutuhkan jalur plus minnya ya. Jika sudah tahu jalur plus minnya, maka itu sangat mudah teman-teman. Ya. Oke, ini kita kerok dulu, kita kupas dulu agar lebih kokoh ya nanti saat kita pasang. Nah, tentunya agar lebih kuat juga. Ya. Oke, sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik dan terbaru dari saya. Oke, kita solder. Dan setelah kita solder seperti ini kita presisikan dan ternyata ini harus keluar lagi. Oke, lanjut kita geser keluar sedikit dan jika sudah dirasa lurus ya, sudah lurus, maka langsung saja kita rapikan atau kita kencangkan ya, kita beri timah lagi dan kita kencangkan dulu kaki-kakinya teman-teman. Sebelum kita pasang untuk jalur plus minnya, kita pasang dulu untuk kaki-kaki penguncinya. Agar apa? Agar nanti tidak repot ya. Nah, ini kita potong
Ini terlalu panjang. Perhatikan, kita potong dulu sedikit, terlalu panjang ya untuk jalurnya, dan kita tekuk ya. Untuk jalur plus ada di sebelah kanan, dan untuk jalur min ada di sebelah kiri ya. Nah, modelnya seperti ini. Nah, kita pasang jalur plusnya dulu. Nah, ini plus. Yang sudah kita kerok dari jalurnya itu kita solder di bagian situ ya. Nah, ini sepertinya nggak kelihatan ya. Nanti kita perdekat ya teman-teman. Kita perjelas lagi. Oke, ini untuk plusnya sudah tersolder. Lanjut untuk kaki min. Kaki min atau kaki minnya ya. Nah, ini kita solder di bagian ground sini. Nah, oke. Jangan sampai rapet ke bagian resistor yang lainnya ya, yang bersentuhan, jangan sampai bersentuhan. Oke, seperti ini sudah pas, sudah rapi ya. Ini jangan sampai rapet. Nah, ini jalurnya jangan sampai kesenggol. Nah, kita rapikan lagi teman-teman. Nah, oke, mantap. Ini sudah kita solder seperti ini, dan langsung saja kita tes apakah lampu indikator nyala, dan alhamdulillah teman-teman, lampu indikator casnya menyala langsung ya teman-teman. Itu artinya plus minusnya sudah tersolder mantap ya. Lanjut kita tinggal pasang kembali, untuk solderannya atau modulnya maksud saya ya. Tinggal soketnya juga, soket baterai seperti ini kita pasang. Lalu bautnya juga kita pasang kembali seperti semula ya teman-teman ya. Oke, sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik dan terbaru dari Uli Tutorial tentunya teman-teman ya. Seputar elektronik atau seputar spool speaker dan service speaker juga bisa teman-teman. Oke, lanjut kita pasang untuk kabel antenanya ya seperti ini, dan untuk tinggal soketnya. Nah, ini untuk lampunya ya, warna hijau tadi ya. Di sini ada tulisan SP ya, yaitu speaker teman-teman. Nah, ini untuk speaker. Nah, untuk lampunya yang ini. Nah, saran saya nggak usah ya teman-teman, untuk teman-teman yang mempunyai lampu-lampu seperti ini nggak usah dipasang untuk soket lampunya ya. Tapi pemiliknya minta dipasang, saran saya nggak usah karena ini akan membuat baterainya lowbat ya. Oke, ini sudah nyala ya, udah nyala teman-teman. Nah, kita akan coba dulu ya, kita coba dulu semua fungsinya ya, apakah berfungsi dengan normal atau tidak ya. Setelah kita bongkar, oke, kita cari nama Bluetoothnya dan akan kita tes speaker Bluetoothnya teman-teman ya. Oke, di sini kita cari dulu. Oke, udah ketemu ya. Lanjut kita akan nyalakan musiknya ya. Kita cari musiknya dulu ini. Semoga masih ada lagunya karena ini sudah pernah saya lepas ya memorinya. Bentar kita cek dulu. Nah, ini lagunya nggak jalan ya untuk menitannya. Kita ganti dan oke, bunyi ya. Sekarang kita ganti lagunya. Dan oke, mantap jiwa teman-teman. Udah normal kembali teman-teman ya. Normal kembali seperti semula, dan ini bunyinya juga sangat nyaring ya. Dan kita akan coba cek, kita cas apakah lampu indikatornya menyala atau tidak ya. Oke, kita tes dulu. Lampu indikatornya nyala teman-teman. Mantap jiwa ya, lampu merahnya nyala. Oke, normal kembali, lampu merah menyala ya, itu tandanya ngecas ya. Kita masukkan lagi, kita tes lagi, nggak apa-apa. Oke, nyala ya, nyala. Nah, ini sudah bisa kita gunakan kembali teman-teman. Oke, dan semoga video ini bermanfaat.
Jangan lupa klik tombol subscribe jika teman-teman suka dengan video-video seperti ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.